selamat datang di channel saya. Saat ini saya Muhammad Nafal Tatazani ingin mengajak para pemirsa semua untuk memulai kegiatan pemeriksaan setempat ya. Jadi kita ikuti sidang pemeriksaan setempat bersama. Ini dengan tim lawyer dari Barometer Hukum Indonesia bersama dengan Mas Saiful Mutakin. Ini ada Mas Aden dan ada Mas Hadi. Siap, amin. Oke. Jadi pemeriksaan setempat ini bisa diberikan sedikit penjelasan, Mas Saiful. Pemeriksaan setempat ini seperti apa? Jadi pemeriksaan setempat itu salah satu hukum acara perdata. Mana ketika ada sebuah sengketa objek, maka hakim kadang usulan dari hakim atau permintaan hakim atau dari pihak kepingin melihat objeknya secara nyata, the real di lapangannya, batas-batasnya, luas-luasnya, kemudian cross check di pembukuan pemerintahan desanya, itu namanya pemeriksaan setempat, PS. Oke. Nah, ini ada berapa objek yang akan kita PS nih? Nah ini tergantung pemohon karena hanya menyengketakan dalam perkaranya itu tiga objek yang kita jadikan PS. Ada tiga. Ya. Terus PS ini siapa yang mengajukan biasanya? Ini PS ini yang mengajukan kebetulan pihak penggugat. Tapi secara aturan bisa dari tergugat juga bisa. Bisa, dari tergugat juga bisa. Perintah dari hakim juga bisa. Perintah dari hakim. Oke. Jadi kita akan mengikuti rangkaian persidangan pemeriksaan setempat. Ikuti terus. Siap. Oke, ini jadi sedikit info ya untuk para penonton semuanya bahwa pemeriksaan setempat ini sangat penting ya dalam salah satu sidang agenda persidangan yang terkait dengan tanah, objek yang tanah umumnya itu selalu gitu ya. Ya, tapi tidak hanya tanah saja. Misalkan terkait data di perbankan, kita datang di kantornya, itu bisa PS juga. Pemeriksaan setempat. Ya. Kalau di pidana istilahnya olah TKP. Olah TKP. Ya, olah TKP terkait kejadian perkaranya di lokasinya hampir sama dengan kalau di perdata PS. Oke, semoga bisa menambah wawasan kita semua ya. Ini jadi objek yang saat ini kita sedang itu ya, periksa ya, objeknya PS. Yang belakang ini bilang masuk. Jadi itu yang nomor pembuka ya, ini yang bagus ini. Ini objek sengketa yang kedua, yang ketiga ya. Tadi objek sengketa 1 dan 2. Kita memeriksa ini sebuah tanah kosong. Sidangnya sudah selesai, pemeriksaan setempat hari ini tanggal 6 Januari 2023.
bersama Pengadilan Negeri Banyuwangi kita melakukan pemeriksaan setempat di 3 titik, satu di Rogo Jambi dan dua di Rogo Jambi dan satu di Sobo. Ya, ini perpisahan kita dengan pengadilan yang sudah ditutup. Oke, jadi itu tadi ya, kita sudah menyelesaikan sidang pemeriksaan setempat yang mana ada 3 titik, 3 objek yang kita periksa, 2 di Rogo Jambi dan 1 di Sobo. Nah, rangkumannya adalah jadi setelah melakukan pemeriksaan yang 2 di Sobo, diketahui bahwa penggugat ini ternyata tidak bisa menjelaskan batas utara dan selatan ini kepemilikannya kepada siapa gitu. Mereka tidak tahu kan sebenarnya. Kemudian pengujinya ini, pengukurnya ya, yang namanya pemeriksaan setempat ini kan artinya mencocokkan objek yang digugat dengan keadaan lapangan kondisinya. Sedangkan objek yang digugat ini 2 titik dan 1 titik di Sobo, ada 3 objek ini tidak disebutkan di gugatannya itu batas-batasnya. Nah, jadi pihak si penggugat ini hanya menyebutkan batas-batas di permohonan sita. Ini yang jadi permasalahan. Seperti itu ya. Jadi menarik untuk kita ikuti hasilnya seperti apa nanti. Apabila ada satu gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objeknya ya, kemudian hanya disebutkan di permohonan sita dan dilakukan pemeriksaan setempat, kita sebagai tergugat kan tidak membaca permohonan sita, Pak. Benar nggak, Pak? Oh, iya. Tidak. Jadi artinya kita hanya membaca gugatan. Sedang di gugatan tidak ada batas-batas objeknya. Maka kita mau mengkonfirmasi yang mana kan gitu. Mau ngecek yang mana secara faktual itu. Apa yang mau kita cek dalam gugatan. Dan ini jika ingin tahu hasil dari sidang ini, silakan diikuti terus ya. Ikuti terus perjalanan kami dalam mengurus perkara ini. Sekian dulu, terima kasih. Salam dari saya dan tim BHI Lawyer Channel. Muhammad Novel Taftazani bersama Insinyur Saiful Mutakin SHMH, ada Mas Hadi Mayanto dan Mas Aden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu tadi kita sudah mengikuti segala rangkaian acara dari pemeriksaan setempat. Kita bersama-sama ya dari pengadilan, bersama-sama dengan penggugat, tergugat, dan majelis hakim. Kita datang ke objek, ada 3 titik tadi, ada 2 tempat dan 3 titik objek. Nah, kebetulan di sini saya sebagai tergugat, sebagaimana sudah saya rangkum sebelumnya, bahwa pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk memeriksa langsung objek di lapangan. Nah, catatan ya untuk teman-teman ketahui siapa yang berhak untuk mengajukan pemeriksaan setempat dan bagaimana proses pengajuan pemeriksaan setempat ini. Yang pertama, pemeriksaan setempat itu ya dapat diperintahkan oleh hakim apabila hakim menurut hakim menimbang bahwa perkara ini perlu dan sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan setempat, maka hakim dapat memerintahkan kepada para pihak ya untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Nah, kemudian nanti siapa yang membayar biaya tersebut maka dibebankan kepada siapa yang berkepentingan. Misalkan ini kepentingan daripada penggugat, maka nanti pembiayaan itu akan dibebankan kepada penggugat. Apabila kemudian ini diajukan misalkan ya, nah, dalam perkara ini sidang pemeriksaan sengketa itu diajukan oleh penggugat, maka penggugat harus membayar biaya pemeriksaan setempat itu. Nah, apabila nanti seandainya dibutuhkan tergugat untuk melakukan pemeriksaan setempat, maka kewajiban dari tergugat adalah juga untuk membayar biaya pemeriksaan setempat. Nah, ya berapa biayanya maka itu tergantung daripada di mana pengadilan itu, kemudian lokasinya di mana yang akan diperiksa kan seperti itu. Nah, itu nanti bisa dilihat sendiri di setiap masing-masing pengadilan itu akan ada informasi tentang biaya pemeriksaan setempat yang dipampang di papan-papan pengadilan. Nah, jadi itu semua informasi yang bisa kita berikan dan kita bagikan dalam kesempatan kali ini. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa klik like and subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.